Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini yaitu pertemuan pertama kita atau pembahasan video pertama yang saya kasihkan kepada adik-adik. Saya akan bahas tentang materi pertama kelas 10, yaitu eksponen dan logaritma. Nah, di sini ada dua pembahasan, yaitu tentang eksponen dan tentang logaritma. Kita bahas materi pertama atau yang pertama, yaitu eksponen. Eksponen adalah bentuk perkalian yang berulang. Yang berulang itu adalah bilangan yang sama. Atau bisa ditulis eksponen adalah bentuk perkalian dengan bilangan yang sama yang diulang-ulang. Atau singkatnya perkalian yang diulang-ulang. Saya beri contoh 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Ini bisa kita sederhanakan ke bentuk eksponennya, yaitu 2 yang kita pangkatkan sebanyak perkalian berulangnya, atau 4 kali. Dari ini bisa adik-adik ketahui bahwa ternyata eksponen itu sama dengan bentuk pangkat, kan? Eksponen itu sama dengan bentuk pangkat. Jadi bukan hanya bilangan pecahan, bukan hanya bilangan bulat yang bisa kita eksponenkan, tapi juga bilangan pecahan. Contohnya sepertiga dikali sepertiga dikali sepertiga dikali sepertiga dikali sepertiga. Jadi hasilnya adalah 1/3 dipangkatkan berapa? Perkalian berulang sebanyak 5 kali, yaitu 1/3 dipangkatkan 5. Oke, sampai sini saya kira jelas. Selanjutnya kita akan bahas tentang sifat-sifatnya. Jadi eksponen ini memiliki banyak sifat. Sifat yang pertama yaitu A pangkat N dikali A pangkat M itu sama dengan A pangkat N tambah M. Jadi ketika bilangan eksponen yang tadi kita sudah tulis sebelumnya itu kita kalikan dengan bilangan eksponen yang memiliki perkalian berulang yang sama, maka hasil dari perkaliannya itu adalah pangkatnya di jumlah N tambah M. Kemudian yang kedua, A pangkat N diper A pangkat M, ini kita bagi, jadi pangkatnya akan dikurang. Yang ketiga, A pangkat M kita pangkatkan N. Nah, ini hasilnya dikalikan A pangkat M dikali N. Oke. Lanjut yang keempat. A kali B pangkat N ini sama dengan A pangkat M dikali B pangkat N. Oke. Yang kelima, A pangkat 0 sama dengan 1. Syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Yang keenam, A pangkat minus 1 sama dengan 1/A. Jadi ketika ada pangkat negatif,
minus 1, minus 2, dan seterusnya. Untuk menghilangkan minusnya, kita rubah jadi bilangan pecahan. Pindahkan A-nya ke bawah. Oke? Yang terakhir ini yang menyangkut dengan akar. Akar pangkat N dari A. Ini bisa kita tulis A pangkat 1 per N. Nah, ini. Jika A di akar pangkat N kan, maka bisa kita tulis A pangkat 1 per N. Oke, saya kira jelas tentang sifat-sifat ini bisa kalian catat terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Misalkan ada soal seperti ini. A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat 4 dibagi A pangkat 1, B A pangkat 2 lah. 2, B pangkat 2, C pangkat 2. Nah, ini bisa kita tulis seperti ini. Kan harus bilangan pokoknya itu sama. Berarti di sini ada A pangkat 2 dibagi A pangkat 2. Berlaku jika pembagian itu berarti dikurang. A pangkat 2 kurang 2. Lanjut ke B-nya. Pangkat 3 dan pangkat 2. Berarti kita tulis B pangkat 3 kurang 2. Lanjut C pangkat 4 dengan C pangkat 2. Berarti C pangkat 4 kurang 2. Oke, sama dengan A pangkat 0, B pangkat 1, C pangkat 2. Nah, pangkat 1 ini tidak usah kita tulis. Pangkatnya berarti tulis saja B. Kemudian A pangkat 0 ini kan tadi sama dengan 1. Jadi tidak usah kita tulis. Hasilnya itu tetap 1. 1 kali B kali C pangkat 2. Nah, jadi hasilnya adalah seperti ini. Oke? Lanjut ke contoh selanjutnya. A pangkat 3, B pangkat 5, C pangkat 2 dipangkatkan 3 diper B pangkat 2, A pangkat 1 saja, C. Nah, ini sama dengan, kalau kita lihat di sini, A pangkat 3, kita pangkatkan 3. Berlaku sifat yang ke berapa tadi? Coba kalian lihat kembali. Jadinya gini, A pangkat 3 kali 3, B pangkat 5 kali 3, dan C pangkat 2 kali 3. Ini kita bagi dengan B pangkat 2, A, C. Nah, gini. Sama dengan 3 kali 3 itu 9. Jadinya A pangkat 9, B pangkat 15, dan C pangkat 6. Kita per dengan B pangkat 2, A, dan C. Ini kita lihat dari A-nya. A-nya 9, di bawahnya A-nya 1. Berarti A pangkat 9 kurang 1. B pangkat di atasnya 15, di bawahnya B-nya 2, kurang 2. Dan terakhir C-nya di atas pangkat 6, di bawah 1. Jadi kita peroleh hasil yaitu A pangkat 8, B pangkat 13, dan C pangkat berapa? 5. Oke. Saya kira sampai di sini saja untuk pertemuan pertama ini. Nanti saya akan berikan tugas kepada kalian yang akan kalian kerjakan. Yang isinya adalah menggunakan sifat-sifat yang tadi kita jelaskan sebelumnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.